Ya, halo Brats. Di depan gue ini ada 3 Moge Z Series dari Kawasaki. Seperti yang kalian tahu, Z Series itu banyak banget versinya. Mulai dari Z125, Z250, Z600, Z650, dan di sini ada Z800, Z900, dan Z1000. Gue akan menjelaskan ke kalian mulai dari posisi seat high-nya dan harga jual tiap motor ini. Jadi kalau kalian penasaran video ini, simak video ini sampai habis ya Brats. Oke, jadi kalau kita berbicara soal Z8, Z9, dan Z1000, kalau Z8 ini dia dimensinya menurut gue ya, kalau gue lihat langsung dimensinya paling besar. Kalau Z9 ini ramping banget berat. Kalau yang Z1000 dimensinya di antara Z8 dan Z900 ini. Kalau gue pribadi, gue sukanya motornya Z1000 ini. Karena kalau Z1000 knalpotnya beda banget dengan Z series lainnya. Rata-rata Z series itu knalpotnya masih di sebelah kanan kayak motor Jepang pada umumnya. Tapi kalau Z1000 ini dia ada di dua sisi, di kiri dan di sebelah kanan. Nah, gue akan kasih lihat ke kalian gimana sih suara dari Z8, Z9, dan Z1000 karakternya seperti apa. Langsung aja kita dengar suaranya. Jadi kita mulai dulu dari cc yang paling kecil, Z800. Nah, kalau Z800 ini suara idolnya kayak gini. Kita bakal gedein suaranya pada saat gue buka gasnya. Gue bakal gas di 1/4 dulu. Itu di gas 1/4-nya. Gue bakal buka gas lebih gede lagi ke gas tengah. Menurut gue untuk ukuran naked di kelas 800 cc suaranya sangat rapat ya berat saya. Ya seperti kita tahu ya, 4 silinder karakternya memang rapat. Tapi Z8 ini menurut gue cenderung rapat banget untuk ukuran kelas 800 cc dan naked. Kita akan pindah ke Z900. Nah, seperti yang tadi gue bilang, Z900 ini motor yang paling enteng di antara Z8 dan Z1000. Kita akan dengar suaranya. Ya, ini suara idol dari Z900. Gue akan buka gasnya ke 1/4. Oke, gue bakal coba ke gas di setengah gas, putaran gas. Oke, jadi tadi pada saat di putaran gas tengah yang gue bilang itu RPM-nya di 5000. Dia masih jauh dari redline, tapi Z9 ini karakternya dia jauh lebih teriak. Dan suaranya kalau gue rasa lebih gede daripada Z8. Memang sih knalpot dari Z8 yang tadi itu Akrapovic yang full system, jadi lebih gede. Tapi kalaupun misalnya dia si Z8 pakai knalpot ini, suaranya lebih bulat si Z900 ini. Kalau menurut pribadi gue ya. Kita akan lanjut ke Z1000. Nah, ini adalah motor favorit gue. Z1000. Kita bakal coba cek suaranya. Kita bakal coba cek di gas 1/4. Kita akan naikin ke RPM 5000 dan 6000. Galak banget suaranya. Jadi si Z1000 ini menurut gue buas banget suaranya. Beda banget dengan Z8, Z9. Karena dia dibekali mesin 1000 cc. Walaupun cc-nya nggak terlalu jauh dengan Z900, tapi karakter suaranya pada saat kita buka gas di 1/4 pun udah kayak kita buka gas tengah di Z8 dan Z9. Seperti yang tadi gue bilang, ini adalah motor favorit gue. Mungkin nextnya kalau gue ada budget dan gue ada rezeki, gue bakal ambil di motor sih. Karena menurut gue bener-bener powerful banget sih. Ya seperti di awal video tadi gue bakal kasih lihat ke kalian seat high posisinya kayak gimana sih. Untuk informasi ke kalian aja, tinggi badan gue ini 169 cm. Dan ini adalah Z800, Moge naked pertama yang bakal gue cobain dari Z series. Seperti yang kalian lihat ya, ini kondisinya bener-bener standar banget, tidak diturunin dan tidak ditinggiin. Kaki gue jinjit sedikit di kedua sisinya. Kayak gini kurang lebih. Dengan tinggi badan 169, naik Z800, seperti inilah kondisinya. Langsung kita lanjut ke Z9. Z9 ini adalah motor paling enteng di kelas Z series yang tipe 600 cc ke atasnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa dibilang kaki gue hampir nggak jinjit sama sekali. Ini
jinjit sih, tapi di bagian belakangnya jinjit sedikit. Jadi seperti yang tadi gue udah bilang, tinggi badan gue 169 cm. Dan untuk Z900 ini, motor paling enteng di antara Z series yang tipe nakednya. Karena gue udah coba ini motor bener-bener enteng banget bro. Mulai dari pada saat kita diam kayak gini, ini bener-bener dimensi bobotnya kayak bawa Ninja 2,5 sih. Nggak berat sama sekali untuk ukuran moge. Nah kayak gini. Dan menurut gue pribadi, Z9 ini handlingnya paling enak dibandingkan Z1000 ataupun Z800. Jadi menurut gue ini bener-bener paling worth it buat orang-orang yang mau coba naik cc dari 2,5 atau dari 600 ke cc di bawah 1000 cc. Ini cocok banget sih. Oke, ini adalah Z1000 Z series impian gue yang bakal gue beli. Mungkin nextnya ke depannya bakal gue beli nih motor. Amin, semoga ada rezekinya ya. Jadi kenapa gue suka banget Z1000 ini? Karena menurut gue Z1000 ini bener-bener Z series yang paling beda di antara Z8 dan Z9. Seperti yang tadi gue bilang di awal video, ini keren banget karena knalpotnya ada dua di belakang, kiri dan kanan. Jadi bener-bener gue ngeliatnya tuh kayak center gravity-nya pas banget gitu. Walaupun Z8 dan Z9 center gravity-nya udah pasti bagus banget ya. Tapi ini bicara mindset menurut gue karena knalpotnya di kiri di kanan jadi dia balance gitu. Padahal sebenarnya nggak ngaruh juga. Nah ini gue suka banget Z1000. Pertama walaupun dia bodinya gede banget dan nggak seberat Z8, tapi menurut gue ini masih bisa dibilang enteng untuk kelas 1000 cc. Gue udah cobain motor 900 cc naked lainnya kayak MT-09 dan Versys. Menurut gue, walaupun beda-beda genre ya, menurut gue ini enteng banget. Dan bentuknya bener-bener buas banget. Sugomi itu dari kelas 2014 sampai yang terbaru gue suka semua. Walaupun yang versi sebelum ini pun menurut gue Z1000 ganteng banget. Dan tinggi badan 169 cm kayak gue gini, nggak jinjit sama sekali. Jadi cocok banget, apalagi pada saat kita sudah menggunakan riding gear, mulai dari helm, jaket, glove, segala macam, pakai Z1000 otomatis bakal keren banget, brats. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, gue suka banget nih motor. Nah, kira-kira motor mana yang kalian suka? Z8, Z9, atau Z1000? Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ini juga ready stock di Moto Brats. Ya oke, Brats, gue bakal jelasin sedikit lagi sebelum video ini gue selesain. Jadi kalau kalian memiliki budget, gue akan kasih lihat ke kalian beberapa budgetnya. Kalau budget kalian itu rata-rata biasanya Z800 itu di bawah 200 jutaan. Kalau seandainya Z900 ini, kalian bisa punya budget 200 juta ke atas atau di bawah 250 juta, itu kalian bisa meminang Z900 ini. Nah, kalau kalian punya budget yang lebih tinggi, 300 jutaan ke atas, kalian bisa dapetin Z1000 ini. Dan untuk informasi aja, Z1000 ini speknya udah oke banget di Moto Brats ini. Udah bisa dibilang modified total kurang lebih 100 jutaan ke atas. Nah, jadi balik lagi nih, budget kalian mau yang mana? Kalau gue pribadi, gue menjelaskan gue pingin banget ini sih. Nah, kalau berat semua, lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Ya oke, mungkin segitu aja video Mr. November kali ini. Kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian gue mohon maaf. Seperti biasa, gue cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Gue izin pamit. Dadah.